pendidikan profesi guru di Universitas Siliwangi. Saya berada di kelas bidang studi ekonomi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mengadakan praktek untuk mengajar di kelas 10 pemasaran di SMK Bakti Nusantara 666 di Cilenyi, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sampai ketemu kembali di pelajaran pada ini bisnis. Hari ini kita akan mulai belajar dengan materi baru ya. Sebelum dimulai, silakan kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa. Doa dalam hati di doa. Berdoa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani absen ya. Akbar? Iya. Anissa? Anissa Sipa? Asti? Hadir. Aura? Hadir. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau ice breaking dulu ya. Silahkan hitung kata kuda yang Bapak sebutkan. Kuda. 5. Nah, kuda. 7. Berarti semuanya konsentrasi ya. Sekarang tangannya ke atas. Pegang jidatnya. Nah, udah ya, udah dari semua. Baiklah ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai masalah ekonomi ya. Sudah dibahas tentang masalah ekonomi, penyebabnya apa, terus solusinya apa. Menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, sekarang kita akan materi baru yaitu kegiatan ekonomi ya, dengan menggunakan metode cooperative learning tipe Jigsaw ya. Selanjutnya, pada ini memberikan persepsi atau acuan. Dari persepsi udah, acuannya adalah nanti metode cooperative learning tipe Jigsaw ini seperti ini. Nanti sintaknya atau langkah-langkahnya nanti akan dikelompokkan ini sesuai dengan grup heterogen ya. Jadi nanti setiap grup itu nanti akan dibagi materi beda-beda ya. Ada materi tentang produksi, ada materi tentang distribusi, ada materi tentang konsumsi, ada materi tentang pelaku ekonomi. Nah, ini adalah grup awal, grup heterogen. Nah, nanti dari grup heterogen ini kalian nanti akan terpisah berkumpul dengan grup yang sama atau tim ahli ya. Grup produksi nanti berkumpul dengan grup produksi. Nanti pada ini sudah menyiapkan ini keterangannya. Nanti grup produksi berkumpul dengan grup produksi, grup distribusi berkumpul dengan grup distribusi, grup konsumsi berkumpul dengan grup konsumsi, grup pelaku ekonomi berkumpul dengan grup pelaku ekonomi. Nah, nanti kembali ke grup asal, nanti ada diskusi, nanti akan melaksanakan tes ya, tes kognitif atau pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi Quiz. Terakhir ini pemberian penghargaan. Ini sintak atau langkah-langkah dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, pada ini memberikan pertanyaan pemantik nih. Apakah makanan yang sudah kalian konsumsi hari ini? Nah, bakso, susu ya. Apakah kalian mau menjadi seorang produsen pakaian atau makanan? Mau menjadi produsen makanan. Apakah pelaku ekonomi yang kalian ketahui? Pengertiannya apa pelaku ekonomi yang kalian rumah tangga? Rumah tangga konsumsi ya. Nah, silakan sekarang sebelum kita memulai langkah selanjutnya, pada ini akan menayangkan video ya, video terkait dengan kegiatan ekonomi. Silakan kalian simak ya videonya. Halo siswa, pada kesempatan yang baik ini
Bapak akan menjelaskan tentang materi kegiatan ekonomi. Jadi materi kegiatan ekonomi ini adalah kelanjutan dari materi masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada beberapa materi terkait dengan kegiatan ekonomi ini ya. Yang akan nanti Bapak bahas dari materi kegiatan ekonomi itu adalah ada materi tentang produksi, ada materi tentang distribusi, ada materi tentang konsumsi, ada materi tentang pelaku ekonomi. Mungkin kalian sudah mengetahui dan memahami apa itu produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi. Tapi pada kesempatan ini Bapak akan lebih menjelaskan secara detail dan secara rinci mengenai materi-materi tersebut. Tentu kalian memahami ketika berbicara produksi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang ya untuk membuat atau menciptakan sebuah produk atau barang. Demikian pun dengan distribusi. Ketika kalian mendengar kata distribusi, pasti yang teringat di benak kalian adalah menyampaikan, menghubungkan suatu barang atau produk dari produsen kepada konsumen. Nah, kalian juga harus mengetahui apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu distributor. Nah, ketika kalian juga mendengar kata konsumsi, pasti kalian sering melakukan kegiatan konsumsi atau melakukan konsumsi. Cuman apakah kalian mengetahui tentang konsumsi itu sendiri apa? Nah, nanti akan Bapak jelaskan mengenai materi konsumsi. Dan juga terkait dengan materi pelaku ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Ada apa saja pelaku ekonomi itu? Gitu. Apakah kalian juga sudah mengetahui apa itu pelaku ekonomi? Ya? Oleh karena itu, simak video ini baik-baik. Bapak akan jelaskan materi-materi ini. Yang pertama, produksi ya. Seperti di awal tadi disampaikan bahwa produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan, menciptakan, atau menginovasikan suatu barang atau produk ya. Nah, untuk memudahkan memahami tentang pengertian produksi, Pak Dani sudah membuat poin-poin pentingnya ya. Jadi poin pertama yang Pak Dani buat adalah sinonimnya atau kata kunci ya, yang menjadi inti dari produksi itu apa. Nah, kata kunci dari produksi, biar kita mudah mengingat apa pengertian produksi, adalah membuat, menciptakan, menghasilkan, dan juga bisa menginovasikan. Itu adalah kata kunci dari materi produksi ya. Sehingga ketika kalian memahami kata kunci dari produksi, yaitu membuat, menciptakan, menghasilkan, menginovasikan, kalian bisa memahami, bisa menyebutkan pengertian dari produksi. Nah, ketika kalian sudah memahami tentang kata kunci atau sinonim dari produksi, selanjutnya kalian harus memahami pelakunya atau subjek atau orang yang melakukan produksi dalam ilmu ekonomi disebut sebagai produsen. Jadi produsen adalah pelaku atau subjek
bagi kegiatan produksi. Nah, ketika sudah memahami dua poin utama tadi, selanjutnya adalah pengertian dari produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan untuk menghasilkan, menciptakan, menginovasikan nilai guna suatu barang atau produk sehingga barang dan produk tersebut bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Nah, untuk lebih memahami lagi pengertian produksi, kita coba lihat contohnya. Contohnya bisa banyak ya. Ini contoh PT Sritek atau perusahaan tekstil memproduksi benang menjadi kain. Bisa juga kegiatan produksi itu mengolah bahan mentah ya, dari kapuk atau dari biji plastik menjadi benang, atau dari karet menjadi bahan membuat ban, atau juga perusahaan minuman dari air biasa diolah ditambah pemanis dan pewarna menjadi minuman ringan, atau atau perusahaan susu dari susu sapi diolah menjadi susu kemasan. Contohnya adalah perusahaan Putrajaya. Nah, tadi yang disampaikan adalah terkait dengan materi produksi. Semoga kalian bisa memahami tentang materi produksi. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang materi distribusi. Materi distribusi adalah eh, seperti yang sudah disampaikan di awal adalah menyampaikan, menghubungkan, ya, mengantarkan sesuatu apapun itu baik barang ataupun produk ya dari produsen kepada konsumen ya. Tadi di materi produksi, produsen adalah orang atau pelaku untuk kegiatan produksi. Nah, untuk kegiatan distribusi ini orangnya disebut apa? Pelakunya disebut apa? Apakah distribusen seperti hanya tadi produsen ataukah apa? Nah, mari kita bahas ya. Nah, untuk materi distribusi, sinonim atau kata kunci dari materi distribusi adalah menghubungkan, menyampaikan. Dari siapa? Dari produsen, orang yang melakukan kegiatan produksi. Kepada siapa? Kepada konsumen, orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nanti dibahas setelah distribusi, kita bahas tentang materi konsumsi ya. Nah, untuk pelaku kegiatan distribusi ternyata bukan distribusen seperti halnya pelaku produksi ya atau produsen. Untuk pelaku distribusi ternyata namanya adalah distributor ya, harus diingat sama siswa semua ya. Jadi pelaku kegiatan distribusi adalah distributor. Selanjutnya untuk pengertiannya, pengertian dari distribusi adalah suatu kegiatan menghubungkan, menyampaikan barang atau produk dari produsen kepada konsumen. Contohnya banyak sekali ya, contoh dari kegiatan distribusi ini. Dan contoh-contoh pelaku kegiatan distribusi ini atau perusahaan yang melakukan distribusi ini banyak sekali. Pada kesempatan ini, Bapak menjelaskan perusahaan JNT. Bisa banyak perusahaan ya. Bisa perusahaan JNE, bisa Tiki, PT Tiki, bisa PT Pos ya, dan lain-lain. Nah, untuk kesempatan ini contohnya adalah PT JNT mendistribusikan kain ya, dari
tadi dari produsen, misalkan dari PT KHT kepada konsumen. Bisa konsumen individu ataupun konsumen distributor ya atau konsumen pasar ya yang ada di misalkan di pasar baru ataupun di toko-toko grosir lainnya. Nah, ini materi distribusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi konsumsi ya. Konsumsi adalah kegiatan yang sering kita lakukan karena kita semua ini adalah seorang yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Dan pasti siswa sudah mengetahui pelaku kegiatan konsumsi adalah konsumen. Kita semua adalah seorang konsumen. Mari kita eh, lihat lebih jelas, lebih detail terkait dengan materi konsumsi. Sinonim dari kata konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan ya. Bisa mengurangi, menghabiskan, bisa juga memakai. Pelakunya disebut sebagai konsumen, yaitu kita semua ya, konsumen. Kita sebagai konsumen sering melakukan kegiatan konsumsi, baik makanan, minuman, pakaian, ya, ataupun barang-barang lainnya. Jadi, mengkonsumsi itu tidak selalu harus memakan atau meminum, ya, tapi juga memakai, mengenakan barang-barang, ya, baik pakaian, celana, sepatu, jam tangan, tas, dan apapun itu adalah kegiatan konsumsi. Jadi pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau produk. Contohnya ya kita sebagai seorang konsumen, kita sedang memakai pakaian, kita sedang memakai celana ya. Kita baru saja memakan makanan, kita baru saja meminum minuman. Itu adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Dan untuk pelakunya diri kita adalah seorang konsumen. Nah, sudah jelas yang tadi Bapak sampaikan. Semoga tadi tiga materi ya di awal yang sudah Bapak jelaskan bisa kalian pahami ya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang terakhir adalah pelaku ekonomi ya. Materi terakhir yang keempat pada kesempatan yang baik ini ada pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi adalah bisa individu, bisa kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian tadi, baik mengkonsumsi, baik mendistribusi ya, maupun memproduksi. Itu adalah pengertian pelaku ekonomi. Jadi seseorang atau kelompok atau lembaga yang melakukan tadi kegiatan ekonomi tadi. Nah, adapun macam-macamnya adalah berdasarkan ilmu ekonomi, ada yang disebut dengan rumah tangga keluarga, itu cakupannya adalah individu-individu yang ada di keluarga. Ada rumah tangga masyarakat, itu cakupannya lebih luas lagi, cakupannya masyarakat. Ada rumah tangga perusahaan, yaitu cakupannya adalah perusahaan ya, yang memproduksi atau melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Dan yang terakhir adalah rumah tangga pemerintah, yaitu yang memberikan regulasi, aturan, dan undang-undang terkait dengan kegiatan ekonomi. Itu yang bisa disampaikan atau dijelaskan terkait dengan materi pada kesempatan ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Kalian barusan sudah menyaksikan ya video terkait dengan kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran pemahaman awal ya untuk kalian nantinya berdiskusi dengan kelompok heterogen ataupun kelompok privasi ya terkait dengan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompok heterogen kalian.
Kalian sudah melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan kalian sekarang siapa di sini yang kebagian materi produksi? Stop dulu. Nah, barusan kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kata terkait ya, yang terdiri dari 4 materi yang berbeda: produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi. Nah, sekarang pada ini minta setiap materi yang sama nanti berkumpul ya. Pada pengen tahu dulu siapa yang kebagian materi tentang produksi, siapa? Nah, nanti materi produksi ini nanti di sebelah sana ya. Kalian nanti berkumpul dengan materi produksi. Yang distribusi siapa? Yang distribusi nanti kalian kumpul di sini. Distribusi. Yang konsumsi siapa? Yang konsumsi nanti di meja ini konsumsi. Yang pelaku ekonomi siapa? Nah, yang pelaku ekonomi di sini meja ini ya. Nah, silakan. Yang produksi dulu berdiri. Berarti udah siapin namanya. Yang produksi di sini ya. Yang distribusi di sini. Yang konsumsi di sebelah sini. Pelaku ekonomi sebelah sini. Nah, silakan duduk ya di tim ahlinya masing-masing. Nah, kalian sudah berkumpul dengan tim ahli masing-masing ya. Sebelah sini produksi, distribusi, konsumsi, sama pelaku ekonomi. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan tim dari kelompok yang lain ya, untuk menambahkan materi yang kalian mungkin belum tercatat atau materi-materi itu yang belum kalian tuliskan. Silakan. Ya betul kok, seperti itu. Silakan. Ini distribusi ya. Ini konsumsi ya. Silakan dulu Pak. Ada yang ditambah lagi Pak? Silakan Pak. Ini pelaku ekonomi ya. Kita ambil pelaku ekonomi. Silakan Bapak akan menilai diskusi kalian, akan menilai keterampilan kalian dalam berkomunikasi dan berdiskusi. Nah, sekarang udah ya kalian ini dengan berkumpul dengan tim ahli mendiskusikan masing-masing materi yang sama. Sekarang silakan kembali ke grup asal, ke grup metalogen. Silakan. Ke grup yang macam-macam materinya. Nah, sekarang siapa dulu ya? Silakan yang kebagian produksi siapa? Oh, sekarang yang produksi berdiri. Silakan kalian yang kebagian produksi menjelaskan ke teman-temannya ya, ke teman kelompoknya. Silakan jelaskan. Produksi adalah kegiatan suatu. Bapak. Satu. Silakan kalian yang produksi jelaskan ke temannya apa pengertian produksi. Jadi produksi adalah kegiatan suatu kegiatan untuk Ya. Silakan nanti kalian lanjutkan ya. Yang kebagian produksi silakan jelaskan ke kelompoknya. Jadi produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Contohnya PT KHT membuat
sekarang yang berdiri kelompok distribusi. Distribusi, silakan. Untuk distribusi adalah penyaluran barang dari pihak produsen kepada konsumen agar barang yang tersampaikan dengan baik. Contohnya JNE, JNT, dan lain sebagainya. Ya. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna pengguna baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara. Konsumsi adalah salah satu kegiatan mengurangi atau menghabiskan salah satu jasa. Konsumsi adalah salah satu kegiatan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang ataupun jasa. Contohnya membeli makanan, membeli baju, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita di langkah selanjutnya yaitu adalah langkah atau fase diskusinya dan tanya jawab. Silakan, siapa yang mau? Aku Pak, Silakan. untuk kelompok 3 aku mau nanya bagaimana jika distribusi tidak berjalan dengan baik. Baik, izin menjawab. Jika distribusi tidak berjalan dengan baik, maka produk yang akan diterima konsumen tidak baik dan konsumen menjadi kecewa. Betul ya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya kelompok 2 silakan. Berdiri kelompok 2. Itu pertanyaan kelompok 1. Sebutkan perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Izin menjawab. Contohnya ada kantor pos, JNE dan JNT. Kartu. Izin bertanya kelompok 1. Silakan. Sebutkan contoh perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Izin menjawab. Contohnya KHT Kota Jaya, KHT Coca-Cola. Izin menjawab Pak. PT KHT membuat air. Izin menjawab Pak. Untuk PT KHT membuat air, PT Ultra Jaya membuat minuman susu ringan, dan Coca-Cola membuat minuman ringan. Ya. Izin bertanya Bapak, untuk kelompok 2 sebutkan perusahaan yang bergerak di dalam bidang distribusi. Izin menjawab kepada kelompok 1, jawabannya ada perusahaan JNT dan PT POS. Boleh sambil ngomong. Dah. Udah dari tadi. Izin bertanya ke kelompok 4. Apa perbedaan pelaku ekonomi rumah tangga sama pelaku ekonomi pemerintah? Izin menjawab, pelaku rumah tangga kecil dan satu keluarga, rumah tangga pemerintahnya besar atau cakupannya satu negara. Nah silakan sekarang di langkah selanjutnya kalian mengisi soal pilihan ganda ya berdasarkan materi yang tadi sudah dibahas ya. Bapak akan kirim link dari Quizizz ya. Silakan kalian kerjakan. Silakan. Tiga. Kodenya apa ya? Kodenya apa? Oke, aku udah. Susana ya? Masuk ke langkah terakhir yaitu pemberian penghargaan ya. Pak Dhani akan mengumumkan siapa kelompok yang terbaik ya dari mulai penilaian awal sampai terakhir. Kelompok yang terbaik adalah kelompok 4. Semuanya ke depan. Wow, space. Silakan ya. Yang benar yang benar. Alhamdulillah langkah demi langkah sudah kita lewati lalui
di pembelajaran hari ini ya. Untuk refleksinya Bapak akan memberikan, alhamdulillah langkah demi langkah sudah kita lalui di pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri Bapak akan memberikan refleksi untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Bapak akan kasih link Google Form ya untuk merefleksi kegiatan hari ini. Nanti saya akan desain di grup ya. Selanjutnya adalah untuk nanti minggu depan kita akan belajar mengenai pasar ya. Silakan nanti persiapkan kalian baca-baca dulu materi tentang pasar gitu ya. Kita akan membahas pasar dengan model pembelajaran yang lebih menyenangkannya lagi ya. Terus sebelum diakhiri Bapak tutup pertemuan hari ini dengan doa ya. Alhamdulillah dan doa yang sejenis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.